Selamat pagi ya Mas Bro. Saya yakin setiap angler pasti punya peliharaan ikan di rumah, punya tank lah minimal ya. Dan saya yakin pasti nggak sempat lah ya sering-sering buat bersihin tank. Karena apa? Seminggu kerja, terus hari Minggu kita mancing seharian, akhirnya tank pasti sering nggak keurus. Nah, saya punya tips nih buat bikin tank selalu bersih ya. Contohnya tank saya ini hampir 2 bulan nggak saya bersihin. Paling yang saya bersihin cuma itu bagian kapasnya ya, bagian kapas penyaringan. Nah, kenapa kok bisa sampai 2 bulan nggak saya bersihin? Caranya sepele ya. Sampean cukup ya kalau pelihara ikan secukupnya, ini juga terlalu over kalau saya menurut saya. Ikan saya terlalu banyak sebenarnya. Jadi untuk intensitas kotoran yang dihasilkan itu pasti sering sering cepat cepat penuh ya. Jadi untuk saringannya yang di sana itu pasti sering kotor. Nah, yang paling sering saya bersihin paling itu 1 bulan sekali, 3 minggu sekali itu bagian saringannya itu. Nah, untuk antisipasi lumutnya itu saya nggak pernah bersihin. Jadi cukup kita beli ikan cai. Nah itu yang kejar-kejaran dua di dalam itu kita kasih ikan cai seperti itu. Nah itu yang kejar-kejaran dua itu ya. Kita kasih 2 atau 3 saja di tank utama itu sudah pasti akan sering bersihnya. Jangan pakai sapu-sapu. Kalau sapu-sapu cenderung males ya, males buat bersih-bersih. Contohnya saya punya ini satu, sapu-sapu besar ini, mager doang nggak pernah bersih-bersih. Nah kalau yang ini, cahaya kecil ini paling rajin bersih-bersih. Jadi tank meskipun di bawah lampu dan lampunya ini aja sering dibersihin sama sama cahaya ini. Kita nggak usah sering bersih-bersih apa segala itu jarang. Untuk kotorannya juga paling langsung kesedot sana ya kan. Sedot di sebelah sana, masuk sana terus ke saring. Sudah kita paling cuma bersihin ini aja saringannya itu. Kita bisa lihat ya, dia itu rajin sekali bersih-bersih. Saya juga ada sapu-sapu ini ya, sapu-sapu hias. Biasanya dia sering sembunyinya itu di daerah sini, tapi nggak kelihatannya itu. Ini sapu-sapu hias juga dia juga nggak efektif kalau buat bersih-bersih. Yang paling efektif itu nah itu kita lihat dia bersih-bersih koral seperti itu ya. Ini kita bisa lihat ini kan baru satu. Kita kalau di tank saya ada 4, yang 3 di tank utama, yang satu lagi saya taruh di nah itu di bagian pompa ya. Ini ada kecil sekali. Ini sebelum saya kasih ini kotor sekali lumutnya, ini banyak sekali lumut. Banyak sekali lumut, jadi saya kasih satu di sana. Karena untuk bagian gendongan sini kan tidak bisa diakses ikan dari sini. Itu di sana juga ada, tapi nggak kelihatan ya. Tapi ini tuh ikan dari tank utama yang ada di atas saringan. Bisa keluar masuk di sana lewat jalur itu. Nah, kita bisa lihat yang di sebelah sana itu di ruang sebelah ya, bukan di bagian pompa. Bagian pompa sudah dibersihin itu si kecil, cahaya kecil. Itu paling efektif ini. Dulunya kotor sekali ya. Tapi setelah kayak saya kasih di sini satu bersih sampai pompa-pompanya juga bersih ya Mas Bro. Ini nggak pernah saya cuci loh ini bagian bagian pompa. Bahkan mesin pompanya, kaca-kacanya bersih terus. Ini kunci saya. Jadi saya nggak pernah bersih-bersih bagian tank untuk lumutnya nggak pernah saya bersihkan. Nah itu. Dan satu tips lagi, kita nggak usah banyak-banyak koleksi ikan predator ya. Kalau kita terlalu banyak koleksi ikan predator seperti ini kan termasuk ikan galak ya. Apa namanya saya lupa, ini kan galak jadi saya batasi saja. Nah untuk selebihnya saya lebih suka ikan-ikan hias ini.
Ini seperti miniatur miniatur alam liar ya. Kita kasih koral, kita kasih rumput sintetis, dan tips kalau bisa cari rumput sintetisnya itu yang bagus, karena ikan emas ini sering sering ini gigitin rumputnya itu, jadi serat-seratnya pada copot. Contohnya ini ya, di sini ada copot dua, paling yang saya bersihin cuma ini. Saya ambilin serat-serat rumput sintetisnya, terus sama saya bersihin saringannya saja. Nah, untuk selebihnya mereka berdua ini yang bekerja ya Mas Bro. Ikan cai ini, ikan cai ini yang bekerja. Nah, itu juga biasanya dia sering ini ya, mereka sering bekerja di siang hari, bersih-bersih di siang hari. Kalau malam mereka cenderung tidur, ternyata mereka cenderung bersembunyi. Nah, kita bisa lihat di bagian itu bagian gendongan pompa ya. Itu berarti ruang setelah saringan. Itu dibersihin sama cai kecil tadi. Dulunya kecil banget ini cainya, tapi karena sering makan lumut di dalam sana mungkin ini sudah lebih gede dari sebelumnya. Tapi ini karena ada saya jadi mereka cenderung vakum. Nanti kalau setelah saya pergi mereka akan kerja. Lampunya juga ini paling ya gitu-gitu aja kotornya ya lampunya. Di bagian sini ada lumpurnya tapi sedikit. Hampir nggak pernah saya bersihkan juga ini untuk lampunya. Ya paling kalau bersih-bersih tank itu di bagian atasnya ini loh. Yang paling sering kotor karena percikan air kan. Di sini sering kotor. Jadi untuk secara berkala memang saya bersihkan manual. Untuk sisanya yang di bawah air selalu mereka yang bersihin untuk ikan cai. Ini juga bukan cai apa ya? Ini nggak efektif untuk membuang lumut, membersihkan lumut. Saya dulu pikir ini efektif. Saya beli dua, ternyata mereka makannya bukan di lumut ya. Ini, mana yang satu? Saya punya dua. Nah ini dia. Ini ternyata mereka juga makan pelet, suka makan pelet sama bersih-bersih ini apa? Kotoran-kotoran di bawah pasir. Seperti itu. Kurang lebih itu saja informasi dari saya. Semoga bermanfaat.